Ini kan seolah-olah mendekatkan saya Jokowi banget loh. Saya nih Jokowi sekali. Saya nih asli Jokowi loh. Jokowi itu nyuruhnya saya loh. Makanya saya tuh temannya Jokowi segala macam. Sementara memori kolektif rakyat kan tidak seperti itu. 2014, 2019 itu sekian banyak serangan tuh ke Jokowi. Ketika kemudian orang mencaci maki dia pelangap-pelongo, ada yang bilang PKI, ada yang bikin puisi pengen saya gaplok atau apalah gitu. Ada yang bilang itu siapa? Oh, itu dulu. Ya tahu temennya Andre kali itu. Dan banyak pendukungnya mulai mengingat kembali itu, mengingat kembali seluruh peristiwa itu. Di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang punya persaingan ketat di 2014-2019, kita syukuri satu hal. Apa itu? Beliau berdua punya pemikiran yang sama, yaitu bahwa persatuan bangsa, keutuhan NKRI jauh lebih penting daripada rivalitas ya? mereka. Iya, itu banyak disampaikan saya yang mana. Ya. Bahkan mereka dulu menolak kok mau infrastruktur dengan argumentasi dulu rakyat nggak makan beton. Saya masih ingat betul itu. Itu kan pernyataan. Tapi sekarang ternyata betonnya dimakan juga gitu loh. Enggak, iya dong. Yang mana? Dulu kan kalian bilang infrastruktur. Yang makan beton siapa? Infrastruktur. Yang makan beton siapa? Infrastruktur. Tadi Bang Adian makan beton. Bang Adian menuduh kami makan beton. Siapa yang makan beton? Dong. Siapa tuduhan abang menuduh kami makan beton itu siapa? Dulu. Gak usah khawatir. Bang Adian kan sudah bilang Pak Prabowo tuh nggak levelnya Mas Ganjar. Karena Pak Prabowo itu sudah berulang-ulang kali kalah. Kenapa Bang Adian harus rempong? Saya sudah jawab percakapan saya dengan Presiden. Dia bicara Ganjar. Nama Ganjar, tidak ada nama lain. Bahkan lebih jauh, dia menyebutkan cawapresnya untuk pasangan Ganjar. Siapa? Sudah bisa dibuka? Saya tidak mau bicara. Kalau dari rangkaiannya sebenarnya saya sudah yakin sejak awal bahwa Jokowi pasti akan ke Ganjar. Problemnya adalah sebagai presiden dia tidak mungkin menyatakan itu secara terbuka. Dia akan tunjukkan dalam banyak cara yang lain. Tinggal bagaimana cermat-cermatnya kita melihat itu. Jadi itu bukan pertanyaan yang memang saya bawa dari awal, tidak. Saya cuma menyampaikan dua, itu penting buat saya. Dua hal tadi. Saya tanya langsung, Pak Presiden, nanti Bapak tuh dukung siapa sih capresnya? Nah, dijelaskan, nah begini. Lalu, ya kalau sudah begitu gimana? Kemana? Saya bilang, Ganjar. Itu sebut nama? Sebut nama. Nah, kalau kita jalan gini, berdua, kalau misalnya Pak Jokowi sama saya ngobrol itu pas pampres itu kan keliling. Ya. Itu dia ngamankan situasi jarak 1,5 meter, 1,5 meter. Kita ngobrol tuh. Nanti udah selesai ngobrol, jalan lagi, dibuka lagi jalan, bagi-bagi segala macam. Itu kan cukup lama situasinya. Dan cuma berdua. Pertama ya, saya tentu tidak mungkin mengomentari Bang Adian karena kita nggak ada di situ, dan juga secara etika dan adab itu urusan Bang Adian dan internal PDI Perjuangan. Itu satu. Yang kedua, bicara Pak Prabowo mau kemana? Jelas Pak Prabowo calon presiden. Dan Pak Prabowo secara tegas sudah menyampaikan berulang-ulang kali bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bahwa beliau bersyukur diajak ke dalam pemerintahan Pak Jokowi, dan beliau melihat Pak Jokowi bersungguh-sungguh bekerja, dan Pak Prabowo sudah memutuskan beliau maju dengan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu sikap resmi kita. Dan kami sebagai pendukung Pak Prabowo mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Saat dia bicara nggak di stop-stop. Silakan. Yang adil. Sing sabar, ojo ke susu. Mirip Pak Jokowi sekarang. Jadi gini. Yang baik-baik tentu kita tiru. Jadi Pak Prabowo sudah memutuskan, beliau melihat bersungguh-sungguh, beliau di dalam kabinet Pak Jokowi, dan beliau melihat bertahun-tahun ikut Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi itu bersungguh-sungguh bekerja keras untuk membangun bangsa dan negara. Itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pertemuan tertutup jauh-jauh sebelum beliau maju Pilpres. Waktu Covid, kita berkali-kali rapat anggota di 2020-an lah. 2021. Beliau bilang, saya ini melihat Pak Jokowi. Ya, ini jauh 2021-2020 kalau nggak salah, bahwa beliau ini bersungguh-sungguh bekerja. Ini disampaikan konteksnya di internal partai. Di internal partai. Jadi saya minta seluruh kader Gerindra dukung keputusan saya, bantu pemerintah. Kalaupun ada kebijakan tidak pas dirasakan, sampaikan secara elok, secara sopan dan konstruktif. Itu sampaikan Pak berulang-ulang jauh sebelum 2 tahun sebelum Pilpres ini. Ya, 2 tahun sebelum saat ini. Dan sekarang beliau semakin yakin bahwa keputusan beliau untuk bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi itu tepat, dan beliau memutuskan dan menyampaikan secara terbuka baik kepada masyarakat maupun kami semua, saya maju jadi presiden akan melanjutkan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi. Jadi pertanyaannya kalau tadi, apakah ini berharap dapat keuntungan dari ini soal ketulusan yang pertama. Tentu kedua, tentu masyarakat tentu ada hal yang positif ya. Ya, kita harus jujur. Selain Pak Prabowo tulus akan melanjutkan kinerja Pak Jokowi, tentu publik, masyarakat akan melihat ketulusan Pak Prabowo, sehingga pemilih Pak Jokowi ya di 2019 yang lalu perlahan tapi pasti memang bergeser kepada Pak Prabowo ya apapun katanya, apapun lembaga survei menyatakan memang faktanya ya perlahan, mungkin mohon maaf ya Mas Ganjar mungkin dulu 70-80% pemilih Pak Jokowi yang memilih Mas Ganjar, sekarang sudah tinggal 56%, bahkan cenderung nanti dalam 1 bulan ke depan di bawah 50%. Terus Prabowo itu declare itu Agustus 2022, sekitar 10-11 bulan yang lalu. Sementara deklarasi pencapresan Ganjar baru 21 April, belum 2 bulan. Maksudnya angka itu
bukan angka yang cocok dibandingkan. Kalau kita mau bandingkan harus apple to apple, rentang waktu yang sama, hasilnya sekian. Kalau kemudian kita bilang rentang waktu 10 bulan, 11 bulan diadu dengan 2 bulan, ya nggak apple to apple gitu loh. Starting point-nya maksud Anda? Oh iya dong, gini, angka hari ini adalah buah kerja sekian lama. Ada yang sudah bekerja 10-11 bulan, inilah hasilnya. Ada yang sudah deklarasi baru 2 bulan, inilah hasilnya. Ada yang masih berputar-putar Jawa Tengah, karena dia gubernur, inilah hasilnya. Ada yang sudah berputar kemana-mana karena dia menteri, inilah hasilnya. Dari peluang-peluang itu memang kita lihat ya peluang Ganjar sangat besar. Tapi kalau kita kembali pada tema tentang hati Jokowi, misalnya, ya hati ini gini loh. Saya akan jatuh hati pada mereka yang bekerja seperti saya, belusukan seperti saya, bercakap-cakap dengan rakyat seperti saya, itu akan memanggil memori Jokowi terkait perjuangan dia 2012, 2014, 2019. Dulu kita tidak pernah atau jarang mendengar istilah belusukan. Istilah belusukan ini istilah dibawa Jokowi masuk dari Solo ke Jakarta. Sosok itu ada di, gaya itu ada di Ganjar. Oke. Cara bicaranya Ganjar. Pak Prabowo nggak punya gaya itu menurut Bang Adian? Bukan menurut saya, buktinya aja gitu loh. Apa belusukan ke pasar, ke gang segala macam, itu Jokowi banget Ganjar itu. Dalam banyak cara bicaranya. Cara dia gendong anak, cara dia bicara. Pak Prabowo ini mantan tentara, orangnya tegas, gitu. Ini bukan soal style, tapi ini komitmen melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan pembangunan. Kalau gitu pertanyaan itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Mungkin, mohon maaf, Mas Ganjar mungkin lebih mirip gayanya, tapi komitmen melanjutkan pembangunan Pak Jokowi itu ada di Pak Prabowo. Hampir di seluruh lembaga survei menyatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi, menteri terbaik Pak Jokowi 1, menteri kinerja terbaik Pak Jokowi. Nah, siapa yang bisa dianggap melanjutkan pemerintah Pak Jokowi? Ya orang kabinetnya Pak Jokowi, orang yang day to day, hari per hari membantu Pak Jokowi dalam melaksanakan pemerintahan, yaitu Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu clear menyampaikan secara tegas bahwa saya akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Kalau soal hati, sekali lagi yang tahu tentu hanya Pak Jokowi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya Bang Tasya menebak-nebak ini ya. Tapi yang pasti ada di hati Pak Jokowi saya tahu. Siapa? Ibu Iriana tentunya. Sebenarnya harus dibedah juga lembaga surveinya itu menteri terbaik di bidang apa, karena tidak mungkin dia menjadi menteri di semua kementerian toh, di semua tugas-tugas itu. Tapi kita tidak bisa berdebat itu. Kalau misalnya kemudian disebut tentang lembaga survei pernah mensurvei juga bahwa Ganjar itu memperoleh presentase tertinggi, keyakinan publik akan menjadi penerus kerja Jokowi, penerus program Jokowi. Kalau kita gunakan lembaga survei. Nah, kalau kemudian kata Andri tadi cuma style, saya pikir itu bukan style. Tapi Jokowi memang menggunakan cara itu untuk mendengar aspirasi rakyat secara langsung. Dan dia memotong banyak sekali birokrasi. Dia belusukan. Itu yang dilakukan Ganjar. Menimbulkan keyakinan, itu fakta hasil survei. Dulu yang milih Pak Jokowi 2019, yang memilih Mas Ganjar itu di atas 70%. Bahkan di survei Litbang Kompas yang terakhir itu tinggal 56%. Gitu, turun terus. Mungkin kalau kita survei nanti di akhir Juli, mungkin sudah di bawah 50%. Dan itu bergeser kepada Pak Prabowo. Benar nggak gitu? Itu baca survei loh. Sebentar. Tadi itu sudah kita jawab terkait dengan kerja dan hasil. Lamanya waktu kerja dan hasil. Jadi tidak apple to apple membandingkan 11 bulan bekerja dan 2 bulan bekerja. Kalau itu dijadikan sebagai parameter yang sama, ya harus kita perdebatkan lebih panjang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kalau memang yakin Jokowi itu mendukung Prabowo, nggak perlu banyak banget billboardnya. Ini kan seolah-olah mendekatkan saya Jokowi banget loh, saya nih Jokowi sekali, saya nih asli Jokowi loh, Jokowi itu nyuruhnya saya loh, makanya saya tuh temannya Jokowi segala macam. Sementara memori kolektif rakyat kan tidak seperti itu. Apa memori kolektif rakyat, Bang Adian? 2014, 2019 itu sekian banyak serangan itu ke Jokowi. Dan saya ingat begini, Jokowi ini cara dia untuk mengcounter serangan itu berbeda dengan cara banyak orang. Saya ingat ketika dia dibilang mirip supir andong dulu. Ketika dia bilang mirip supir andong, dia siapkan andong untuk mengantarkan dia ke istana. Itu loh. Ketika kemudian orang mencaci maki dia pelanga-pelongo, ada yang bilang PKI, ada yang bikin puisi pengen saya gaplok atau apalah gitu. Ada yang bilang itu siapa waktu dulu? Ya tahu temennya Andre kali itu. Tapi menurut saya gini, Jokowi juga tetap mengingat itu dengan baik. Bahwa dia tidak marah, ya, tapi sakit hati itu tidak mudah hilang. Dia sembuh, ya, tapi masih meninggalkan bekas. Dan banyak pendukungnya mulai mengingat kembali itu, mengingat kembali seluruh peristiwa itu. Bagaimana kalau orang bilang dioyok-oyok, dikutrupui, apa istilahnya itu ya? Apa kalau orang Cirebonan bilang itu kutrupui, apa kalau ibu saya bilang begitu, gitu loh. Dan itu memori itu bangkit dari hari ke hari, dari hari ke hari, gitu loh. Jadi memang harus kita akui, 2014 dan 2019 Pak Prabowo ini rival, ya, yang keras bertarung, ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyampaikan beliau kalah 2 kali dengan Pak Jokowi. Dan itu diulangi oleh Pak Jokowi waktu pidato di Partai Perindo, bahwa mohon maaf Pak Prabowo 2 kali saya kalahkan, tapi ke depan ini insya Allah giliran Pak Prabowo. Mungkin. Ya, itu satu ya. Narasinya Ya, mungkin, yang kedua,
Yang kedua, ya, dan Pak Prabowo mengakui di mata Najwa yang lagi viral hari ini, beliau kalah dengan Pak Jokowi. Dan sekarang beliau berguru dan belajar langsung kepada Pak Jokowi bagaimana cara menang Pilpres 2024. Dan yang paling menarik, Christian, ya, di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang punya persaingan ketat di 2014-2019, kita syukuri satu hal. Apa itu? Beliau berdua punya pemikiran yang sama, yaitu bahwa persatuan bangsa, keutuhan NKRI jauh lebih penting daripada rivalitas ya? mereka berdua. Dan itulah, bentar, Kristen, yang menjadi modal bangsa kita, persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini yang bisa menyebabkan Indonesia bebas pandemi COVID. Indonesia salah satu negara yang mampu menghadapi krisis yang melanda dunia saat ini. Krisis global, ya? Jadi itu, Kristen. Jadi saya rasa Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama legowo, gugur masa lalu tapi menatap masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Tentu Pak Prabowo tidak mungkin menang, ya, kalau hanya berharap suara ceruk 2019. Itu fakta. Nah, alhamdulillah juga karena beliau bersungguh-sungguh bekerja. Jadi sebenarnya mau dekat Pak Prabowo, Pak Jokowi mau bukan, berharap sabar. Efek Jokowi aja. Yang kedua, kita harus pahami bahwa Pak Prabowo itu adalah menteri yang sungguh-sungguh bekerja. Ya, membantu Pak Jokowi, dan beliau sudah menyatakan bahwa beliau adalah orang yang akan melanjutkan pemerintah Pak Jokowi. Berulang-ulang kali. Udah 2 kali ucapkan. Iya, memang sengaja diucapkan berulang-ulang. Memang sengaja diucapkan berulang-ulang. Buat apa itu diucapkan berulang-ulang? Untuk meyakinkan publik? Bukan meyakinkan publik, karena memang itulah yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, sehingga pemilih Pak Jokowi pun melihat kesungguhan hati Pak Prabowo kerja tulus membantu Pak Jokowi dan komitmen beliau untuk melaksanakan dan melanjutkan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi. Kalau yang diucapkan Presiden Jokowi pada saya jelas dia ke Ganjar. Dan dia tidak katakan pada saya untuk tidak ngomong kemana-mana. Ya, jadi saya boleh bebas bicara kemana-mana. Saya tidak tahu apakah hal yang sama dia sampaikan juga ke Andre atau tidak. Gitu loh. Tapi itu kalau sesuai dengan tema, kita jangan lari dari tema ya. Siapa yang di hati Pak Jokowi? Kalau ucapan dan hatinya sama, Ganjar. Clear itu buat saya. Kita periksa peristiwa demi peristiwa, kita periksa perbuatan demi perbuatan, kita periksa tindakan dan tindakan. Siapa yang paling mirip dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam kerja? Ganjar. Jokowi suka Ganjar, kenapa? Karena begitu. Bahkan dia bilang berapa kali, dalam beberapa hal Ganjar lebih baik daripada saya dalam berkomunikasi dengan rakyat dan sebagainya. Artinya dia perhatikan betul. Oke, untuk itu kita tidak terlalu pusing untuk pasang billboard-billboardan. Baliho gede-gede, bayar mahal billboard hanya untuk meyakinkan orang bahwa Prabowo itu Jokowi banget loh. Ada biayanya untuk menggiring opini itu bahwa Prabowo itu Jokowi banget loh. Tapi itu akan dilawan rakyat dengan memori tadi. Dengan memori tadi. Kemudian akan dilawan rakyat dengan fakta-fakta. Ganjar seperti Jokowi. Kerjanya sama-sama gubernur. Pernah melewati kemiskinan, proses yang sama. Mirip sekali. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Dia berangkat dari partai yang sama, bahwa kemudian program-program Jokowi itu harus diperjuangkan sampai selesai, itu tidak oleh pengganti yang lain, tapi oleh pengganti dari partai yang sama, sehingga perintahnya sama. Kelar, IKN harus selesai. Oke, Jokowi sudah membangun jalan sekian banyak. Berikutnya apa? Membangun sentra-sentra ekonomi seluruh jalan yang sudah dilewati itu. Dan itu menjadi program turunnya harus dilanjutkan oleh Ganjar. Dan itu tidak bisa dilanjutkan karena sikap dan visi misi partainya dulu tidak sama. 2014-2019 visi misi yang dibawa oleh Presiden Jokowi dan visi misi yang Prabowo tidak sama. Nah, visi misi itu biasanya menetap, dia lebih permanen. Apakah visi misi yang berbeda itu lalu yang berubah siapa? Apakah kemudian Prabowo menentang visi misi yang pernah diperjuangkan dulu, menganggap visi misi yang diperjuangkan dulu salah? Nggak bisa. Gitu. Itu perlu dijawab, Bang Andre. Udah. Kedua kali pemilu membawa visi misi yang berbeda. Bahkan ancaman 2030 bubar Indonesia itu. Satu ya. Visi misi dan manifesto perjuangan Partai Gerindra diakui oleh teman-teman PDI yang mirip dengan Partai Gerindra. Iya, itu banyak sampai yang mana. Bahkan mereka dulu menolak kok mau infrastruktur dengan argumentasi dulu rakyat nggak makan beton. Saya masih ingat betul itu. Itu kan pernyataan. Tapi sekarang ternyata betonnya dimakan juga gitu loh. Enggak, iya dong. Yang mana? Dulu kan kalian bilang infrastruktur. Yang makan beton siapa? Infrastruktur. Yang makan beton siapa? Infrastruktur. Tadi Bang Adian makan beton. Bang Adian menuduh kami makan beton. Siapa yang makan beton? Itu dong. Siapa tuduhan Abang menuduh kami makan beton itu siapa? Dulu kalian bilang tidak butuh infrastruktur. Rakyat tidak butuh makan beton. Ketika rakyat setuju infrastruktur, kalian identikkan itu dengan istilah makan beton. Kalau kalian setuju, berarti kalian juga makan beton itu. Nah, ini yang saya bilang visi misinya tidak konsisten. Bukan tidak konsisten. Boleh gantian. Konsisten. Boleh gantian. Bang Andre menjawab. Oke. Nah, kalau boleh ganti. Kita moderator yang kedua. Bang Andre menjawab. Gini, Christian. Kan sudah saya sampaikan dari awal bahwa seluruh visi dan misi Pak Prabowo itu sudah diserahkan ke Pak Jokowi. Waktu beliau diajak bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi, beliau sudah menyampaikan, Pak Jokowi, ini loh yang saya perjuangkan di 2014 dan 2019. Sebentar, pertanyaan Bang Adian itu relevan. Apakah tentang visi misinya? Karena kan berbeda waktu itu. Itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, ini Pak, contoh
bagaimana Pak Prabowo menyatakan ada kebocoran-kebocoran. Dan apa faktanya? Pemerintah sekarang melakukan hilirisasi, ya, sehingga sumber daya alam kita tidak lagi diekspor secara mentah. Itu contoh kebocoran. Ini komisi saya. Oke. Ini komisi saya, ini komisi 7. Oke. Jadi ceritanya itu hilirisasi sampai itu dari Undang-Undang Minerba tahun 2009 ketika sudah dilarang pelarangan ekspor. Jadi itu amanat undang-undang. Aduh, bukan amanat. Aduh, jangan gini lah. Jangan Jokowi diklaim. Amanat undang-undang diklaim. Jangan, Landre. Itu bukan cara lain. Jadi itu contoh. Ya, Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, kita sudah serahkan sepenuhnya Pak Jokowi. Serahkan itu artinya apa? Maknanya apa? Program-program kan melakukan rekonsiliasi begitu, Presiden. Serahkan itu, dijelaskan dulu Bang Andre. Serahkan itu dalam arti apa? Menentang visi-misinya, atau melupakan visi-misinya dulu? Jadi atau? Christian, kita setuju rekonsiliasi. Ya, sama-sama duduk bersama-sama menjaga NKRI ini tetap utuh dan mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024. Lalu Pak Prabowo diajak oleh Pak Jokowi. Oleh Pak Prabowo disampaikan, Pak, ini yang saya perjuangkan selama ini, saya serahkan kepada Bapak. Hubungannya sama visi-misi apa? Sebentar, ya. Itu satu. Yang kedua, setelah Pak Prabowo menyerahkan, Pak Jokowi minta ke Pak Prabowo, ayo Pak, kita sama-sama bangun Indonesia. Nah, Pak Prabowo menghormati dan beliau ikut serta. 5 tahun jelas kok. Jelaskan Pak Prabowo ikut dalam rapat kabinet. Beliau memperhatikan, belajar betul ya, bagaimana cara membangun Indonesia dan berbagai masalah. Sebentar, itu akan ke sana. Dan beliau melihat bahwa Presiden bersungguh-sungguh dalam melakukan pembangunan. Sehingga beliau memutuskan bahwa beliau akan melanjutkan pemerintah Pak Jokowi. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi beliau akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Melanjutkan berarti? Begini loh maksudnya, Mbak ya. Jadi gini Christian, kami berkomitmen membenam. Pak Prabowo sudah menyampaikan, kita pendam masa lalu, kita tatap ke depan bersama-sama demi kepentingan bangsa. Nah, mungkin ada para pihak yang terganggu dan resah. Kita berapa kali menang pemilu, yang resah itu tentunya sudah kalah berkali-kali, jangan diputar balikan. Tapi marilah kita kembali pada temanya tentang hati Jokowi tadi. Hati, pikiran, manifestasinya adalah visi misi. Konsisten tidak ada visi misi itu. Manifestasi apa yang dianggap baik dalam kepala setiap partai, setiap calon presiden, termanifestasi hati dan pikirannya dalam visi misi. Harusnya nggak boleh berubah. Kenapa? Visi misi itu mereka perjuangkan kok. Itu dia bukan menjadi perjuangan Prabowo semata. Tidak menjadi perjuangan Gerindra semata, tapi perjuangan Prabowo dan Gerindra dirumuskan sama-sama, gitu loh. Kalau kemudian serta-merta ketika diangkat menjadi menteri, lalu dikatakan Andre visi misinya sudah diserahkan, yang saya tanya, yang dijalankan visi misi Prabowo atau visi misi Jokowi? Jokowi kok, gitu loh. Visi-misi Pak Jokowi termasuk yang saya bilang tadi, bagaimana program infrastruktur Jokowi dihina-hina. Dihina-hina seperti apa? Rakyat tidak butuh makan beton. Sementara sudah kita jelaskan berkali-kali dalam banyak kesempatan tujuan itu apa, tapi dibantah. Termasuk misalnya bagaimana Jokowi membangun kembali kepercayaan rakyat bahwa Indonesia tidak mungkin bubar 2030. Sementara dari kubu sana mengatakan berdasarkan novel apa sih, lupa itu, Indonesia kan bubar 2030. Dan semua itu disampaikan dalam debat visi misi loh. Tentang produksi pangan dan sebagainya itu disampaikan, dan tiba-tiba semua berubah gitu loh. Dan ini kan aneh. Tiba-tiba berubah Bang. Iya dong. Masa hasil buah pikiran berubah hanya karena dapat posisi menteri? Yang nggak boleh berubah dalam kehidupan di dunia itu, kalau saya orang Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 pun berkali-kali kita amandemen. Jadi visi-misi Pak Prabowo bisa berubah? Visi misi Pak Prabowo tentu yang lama ya ada, tapi tentu beliau melihat pengalaman beliau membantu Pak Jokowi. Ya, beliau sudah menyampaikan berulang kali beliau akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nggak ada yang salah soal itu. Kenapa sebentar? Kenapa Adian yang rempong gitu loh? Kenapa Adian di saat di TV ya? Kan lucu. Pak Prabowo ingin melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, ingin melaksanakan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi, lalu Adian nggak setuju sama Pak Prabowo. Ya, menurut saya kan itu haknya Pak Prabowo untuk silahkan saja Bang Adian, ya. Kan nggak usah khawatir, Bang Adian kan sudah bilang Pak Prabowo tuh nggak levelnya Mas Ganjar, karena Pak Prabowo tuh sudah berulang-ulang kali kalah. Kenapa Bang Adian harus rempong? Gitu loh. Saya mau coba begini, Andre. Jadi gitu, Pak. Saya tidak rempong. Jadi saya mau coba Abang jualan Mas Ganjar dengan tema daripada rempong kepada Pak Prabowo. Gitu loh, Pak. Kan Abang bilang Pak Prabowo tuh kalah berulang kali, bukan lawannya Ganjar. Iya, memang betul. Jadi sekarang lebih baik Abang jualan Ganjar, kami jualan Pak Prabowo. Nampak kan kekhawatirannya, tidak memberi kesempatan orang bicara? Bang Adian. Oke, kita kembali pada tema. Ya, yang rempong itu adalah pembuat tema, bukan Adian. Oke, kenapa? Saya mau balik lagi pada tema tentang keberpihakan Jokowi. Betul, itu pertanyaannya. Kan ini tidak bicara hati dalam artian kamusto, hati itu, tapi keberpihakan Jokowi pada siapa? Betul. Saya sudah jawab percakapan saya dengan Presiden, dia bicara Ganjar, nama Ganjar, tidak ada nama lain. Bahkan lebih jauh, dia menyebutkan cawapresnya untuk pasangan Ganjar. Siapa? Sudah bisa dibuka? Saya tidak mau bicara. Saya tidak mau bicara. Itu tertib menurut belum saya. Waktunya? Bukan atau diminta oleh Presiden?
Tidak. Itu hak partai, bukan hak Adian. Presiden tidak cuma bicara Ganjar, dia bicara baiknya Ganjar dan si Inil. Itu clear. Ke Anda waktu itu? Iya. Nah, kedua, saya bicara visi misi. Hati, pikiran tertuang dalam konsep namanya visi misi. Visi misi diturunkan dalam program. Oke, jangan berhenti dong. Saya mau melanjutkan program Jokowi. Oke, artinya jalan di sini 10 kilo baru kelar 8, diselesaikan. 1. Komplit dong. Saya mau melanjutkan visi misi Jokowi. Itu yang disampaikan Ganjar. Tidak cuma program, visi misinya dilanjutkan. Gitu loh. Nah, sekarang mereka cuma berhenti di program. Program apa? Yang sudah dibangun jalannya jangan putus, diselesaikan. Rumah sudah dibangun 10, target 100 kelarkan. Sekarang demikian. Visi misinya dong diakui. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, itu program apa atau yang visi misi? Baik program apapun visi misi tentu akan itu dilaksanakan dong, oleh Pak jelas Prabowo. visi misi. Karena Pak Gitu. Prabowo adalah kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Yang dilanjutkan tidak cuma program Jokowi. Kalau program itu kan turunan visi misi. Dia mau lanjutkan programnya saja atau visi misinya? Mau Dia sudah lanjutkan jawab program tadi. visi misi dua-duanya? Dia lanjutkan programnya dan dia lanjutkan visi misinya. Nah, itu yang tidak pernah disampaikan oleh Prabowo. Tidak pernah kapan? Pak Saat Dia itu? cuma bicara melanjutkan. Sebentar dong, Andre. Ya, silakan. Ampun, slow dulu, Andre. Kepanikan lu memang Nggak ada manifestasi panik, dalam Bang. ruang waktu orang bicara. Tapi santai aja. Nggak ada yang panik kok. Nggak apa-apa, santai, Andre. Oke. Nah, itu yang tidak pernah disampaikan. Saya akan lanjutkan program. Program tuh begini loh. Dia sudah, Jokowi target 50 rumah. Baru dibangun 15. Akan dibangun lagi 25 misalnya. Itu program. Tapi rumah ini dibangun untuk apa? Itu visi misi. Jalan ini dibangun untuk apa? Itu visi misi. Nah, mereka berhenti selama ini di penyelesaian program. Saya bilang nggak begitu dong. Penerus Jokowi itu bukan order kerjaan, ngelarin proyek, enggak. Ngelarkan visi misinya. Visi misi itu untuk Indonesia sekian puluh tahun ke depan. Makanya dalam pernyataan Jokowi terakhir, dia bicara 2029, 2034, itu dia sampaikan. Kita sedang cari presiden yang melanjutkan visi misi dan program Jokowi, bukan sedang mencari kontraktor untuk menyelesaikan kerjaan. Kalau dia berhenti di program saja, tidak ada pengakuan seperti yang Andre katakan tadi. Bentuk pengakuan konkretnya pengakuan apa yang dia diberikan? bilang gitu, bahwa ternyata tidak cuma program, tapi juga visi misi. Artinya setelah 5 tahun, hampir 5 tahun, mereka akui bahwa yang benar visi misi Jokowi. Itu saja kok. Benar demikian terjadi. Dan visi misi yang benar yang mereka Sudah disampaikan oleh Pak Prabowo berulang-ulang kali. Bukan program saja yang benar ya, visi misinya. Kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, baik ke kami ya, bahwa beliau bersyukur bahwa beliau bisa bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi. Beliau belajar banyak di situ dan melihat langsung permasalahan masyarakat. Dan disitulah beliau berkontemplasi, memutuskan bahwa beliau akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi saya ingin tegaskan bahwa pemerintahan Pak Prabowo di 2024 nanti adalah kelanjutan dari pemerintah Pak Jokowi sebelumnya. Tapi ada Ganjar Pranowo juga kelanjutan. Masalah, itu kan kita. Ini kan soal demokrasi, Christian. Mas Ganjar mengklaim yang sama dengan Pak Prabowo, itu kita hormati. Kami fokus bagaimana meyakinkan rakyat. Monggo Bang Adian Mas Ganjar, kami tidak repot dengan Bang Adian. Kami tidak repot dengan Bang Adian, tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu karena Pak Prabowo menyampaikan dari awal. Bang Andre, pertanyaan Bang Nadia. Kita selalu katakan begini, periksa rekam jejak semua calon presiden. Periksa bagaimana dia masa lalu dan bagaimana dia ke depan akan terpotret dari masa lalunya. Kalau Anda tidak suka Indonesia penuh dengan kekerasan dan pelanggaran HAM, jangan pilih mereka yang pernah melakukan pelanggaran HAM. Kalau Anda tidak suka Indonesia berlaku diskriminatif, jangan pilih mereka yang pernah berlaku diskriminatif. Kita hormati, gitu. Karena haknya Mas Anies juga untuk mencalonkan diri jadi presiden. Pertanyaan saya, berarti apakah akan bergabung? Ada membuka kemungkinan akan bergabung? Sampai saat ini tentu tidak akan bergabung karena Mas Anies jadi presiden. Pilpres 2024. Ya, Pilpres 2024 kan Mas Anies nyalon. Kalau sebagai calon wakil presiden misalnya? Saya rasa enggak. Tidak akan bergabung dengan Saya rasa enggak, karena Pak Prabowo melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Mas Anies antitesanya Pak Jokowi. Jadi bagaimana air dan minyak bergabung? Ya, kalau Anies dibilang antitesanya Jokowi, ya kalau menurut saya Prabowo sekarang adalah antitesanya Prabowo 5 tahun yang lalu. Itu artinya bahwa dia menjadi antitesa dari 5 tahun yang lalu. Antitesa dirinya sendiri? Dia antitesa dirinya sendiri. Kenapa? Ya semuanya bertentangan dengan apa yang disampaikan 5 tahun lalu kok. Semua yang disampaikan 5 tahun lalu itu berbeda dengan apa yang hari ini disampaikan. Semoga memang sudah berubah.